Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Moch Januaria STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Yang terhormat kepada anggota kelompok dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang circular single link list. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Eliza Febriani dengan NIM 33372200074. Yang kedua ada Alia Nabila dengan NIM 33372200047. Selanjutnya ada Hikayati Oktaviani dengan NIM 33372200088. Selanjutnya saya sendiri, Rifdatun Nafiah dengan NIM 33372200075. Selanjutnya adalah Veno Luciandi Sugianto dengan NIM 33372200077. Selanjutnya M. Zikrizen dengan NIM 33372200001. Yang terakhir ada Hasib Ashari dengan NIM 33372200071. Baik, langsung saja kita ke materinya yaitu pengertian circular single link list yang akan dijelaskan oleh Eliza. Circular single list merupakan sekumpulan node atau simpul yang tidak memiliki nol pada satupun nodenya. Jadi nol itu merupakan suatu nilai pada suatu kolom yang berarti tidak mempunyai nilai. Bentuk node pada circular single link list ini sama dengan single link list, yaitu ada data dan ada pointer next-nya. Yang membedakan adalah jika pada circular single link list, node terakhir itu akan menunjuk ke node pertamanya, sedangkan pada single link list, node terakhir itu akan menunjuk ke nolnya. Perhatikan gambar berikut, di sini D ini sebagai node terakhir dan A ini sebagai node pertamanya. Kita analogikan D ini sebagai ekor dan A ini sebagai kepalanya. Jadi, artinya pada circular single link list tidak akan ada ekornya sebagai analoginya, karena setiap ada ekornya itu pasti akan terhubung ke kepalanya. Hal tersebut akan terjadi secara terus-menerus atau akan terjadi looping secara berkelanjutan. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada circular single link list, tapi terjadi juga pada double link list. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendeklarasian dan operasi yang terjadi di single link list dapat berlaku juga pada circular single link list. Yang harus diperhatikan adalah pada circular single link list, node terakhir itu harus selalu terhubung ke node pertamanya. Yang kedua ada deklarasi dan inisialisasi circular single link list yang akan dijelaskan oleh Hikayati. Deklarasi dan inisialisasi sama saja seperti ketika kita membuat struktur link list ada data dan pointer next-nya. Untuk inisialisasinya sedikit berbeda karena barisan terakhir next-nya menuju ke hit atau data pertama, sehingga dapat dikatakan single link list tidak ada batasan untuk nodenya. Jadi saling terhubung terus memutar saja karena tidak ada data terakhirnya. Tetapi ketika kita akan mengcoding, kita akan menandainya mana yang data terakhirnya. Tujuannya ketika memanipulasi node atau mengolah data tidak akan terus-terusan looping sampai kita tidak tahu batas akhir. Jadi kita beri penanda di codingan supaya tidak error. Yang ketiga ada operasi penyisipan dan penghapusan simpul depan, tengah, dan belakang circular single link list yang akan dijelaskan oleh Hasib, Zikri, dan Laveno. Nah, lalu selanjutnya ada penyisipan simpul melalui simpul depan. Nah, apa itu pengertiannya? Jadi simpul depan ini adalah simpul yang disisipkan selalu berada di posisi depan dari linked list atau CL. Misalkan kita memiliki suatu linked list CL dengan 4 simpul di mana masing-masingnya itu berisi huruf A, B, C, dan D, dan kita juga memiliki suatu simpul baru. Jadi simpul barunya itu satu berisi informasi E yang disisipkan di posisi paling depan di antara linked list tersebut. Nah, ada langkah-langkahnya itu seperti ini. Jadi yang pertama tuh kan yang baru itu kan yang E tuh. Nah, kita tentuin dulu yang CL itu kan A berarti. Nah, ketika nanti yang E ini akan dibantu dengan menggunakan CL yang A itu. Nah, yang bantunya itu pindah ke area yang paling belakang atau yang D itu. Jadi simpul yang D itu merupakan simpul yang bantu. Nah, lebih lengkapnya itu cara pembacanya kayak jika linked list CL belum jadi
simpul yang baru, maka simpul baru menjadi awal linked list CL atau sama dengan CL itu yang barunya itu. Jadi ntar balik lagi ke yang simpul E itu, karena kan simpul E itu kan tadi masih termasuk yang E yang dibantu oleh simpul D. Nah yang CL itu kan masih A tadi. Nah simpul E ini sebagai CL-nya itu jadinya. Nah, jadi cara membacanya itu, jika linked list sudah ada maka penyisipan dilakukan seperti ini. Jadi pointer yang pertama itu bantu menuju ke arah CL atau bantu sama dengan CL. Nah jadi yang si A ini, CL ini dibantu oleh yang paling D yang paling belakang. Nah lalu kanannya baru ini menuju ke arah CL atau dari baru itu ke kanan sama dengan menjadi CL. Nah jadi baru ke kanan itu berarti kan dari E ke A. Nah dari E ke A itu menjadi yang paling terakhir, yang paling D itu. Nah ketika ntar udah D nya ini sama dengan bantu, nah CL di A ini pindah ke arah E menjadi baru sama dengan CL itu jadi E itu. Jadi yang ngebantu cuma D. Nah yang A itu udah bukan CL lagi. Nah sesudah baru sama dengan CL di E, nah berarti yang kita termasuk di tahap terakhir, yaitu pindahkan CL ke simpul yang ditunjukkan oleh baru, yaitu CL sama dengan baru. Nah CL nya kan sama dengan baru, kan barunya tadi kan simpul E. Nah CL tersebut termasuknya itu berarti simpul E. Simpul belakang. Penyisipan belakang sebenarnya hampir sama dengan penyisipan depan. Yang membedakan hanyalah pemindahan CL ke simpul yang ditunjuk oleh baru. Untuk penyisipan belakang tidak ada. Walaupun dalam penyisipan depan juga tidak harus dilakukan pemindahan CL, karena dalam sirkuler semua simpul berhak menjadi depan. Langkah-langkah penyisipan simpul baru dilakukan sebagai berikut, saya akan contohkan. Nah, jika link list CL belum ada, maka simpul baru menjadi awal link list CL. CL sama dengan baru. Kemudian jika link list CL sudah ada, maka penyisipan dilakukan pointer bantu menuju CL, bantu sama dengan CL. Kemudian gerakan bantu hingga ke simpul belakang, while bantu kanan kemudian sama dengan CL, bantu sama dengan bantu beda dari kanan. Pointer kanan bantu menunjuk baru, bantu lebih dari kanan sama dengan baru. Pointer kanan baru menunjuk CL, baru kanan sama dengan CL. Nah, sekian untuk penjelasan tentang simpul belakang. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simpul tengah. Dalam melakukan penyisipan simpul tengah, maka linked list harus dijamin tidak boleh kosong. Penyisipan tengah dapat dilakukan pada sebelum atau setelah simpul tertentu. Yang akan dilakukan di sini adalah hanya menyisipkan simpul setelah simpul tertentu. Penyisipan tengah dapat dilakukan dengan menggunakan pointer bantu atau tanpa menggunakan pointer bantu. Jadi jika tidak menggunakan pointer bantu, maka yang harus digerakkan adalah CL, dan CL dapat dikembalikan ke simpul semula ataupun tidak dikembalikan, karena prinsip semua simpul berhak menjadi simpul depan. Setelah itu langkah-langkah penyisipan tengah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama pointer bantu menunjuk simpul depan. Maksudnya pointer bantu itu adalah bantu sama dengan CL. Yang kedua, gerakan pointer bantu hingga simpul yang berisi informasi C. Lalu kita while bantu ke isi tidak sama dengan C. Bantu sama dengan bantu ke kanan kan. Yang ketiga, pointer kanan baru menunjuk kanan bantu. Maksudnya baru ke kanan kan sama dengan bantu ke kanan kan. Yang terakhir adalah
pointer kanan bantu menunjuk baru. Maksudnya baru kekanankan sama dengan baru. Seperti contoh gambar yang di atas. Penghapusan simpul. Operasi penghapusan simpul dari link list. Jika kita akan melakukan penghapusan simpul, maka pastikan bahwa link list tidak boleh kosong. Penghapusan pada sirkular single link list juga dapat dilakukan pada simpul yang berada di posisi depan, posisi tengah, maupun yang berada di posisi belakang. Lalu, penghapusan simpul depan. Penghapusan simpul depan yang ada pada posisi depan. Langkah-langkah penghapusan simpul pada posisi depan adalah sebagai berikut. Saya akan maksud contohnya itu simpul depan yang ditunjuk oleh CL ditunjuk juga oleh pointer bantu. Nah, bantu sama dengan CL. Kemudian gerakan pointer bantu hingga simpul belakang. While bantu lebih dari kanan sama dengan CL bantu lebih dari kanan. Bantu ke kanan. Kemudian simpul depan ditunjuk oleh CL juga ditunjuk oleh hapus. Hapus sama dengan CL. Kemudian pindahkan pointer CL ke simpul berikutnya. CL sama dengan CL terus ke kanan. Kemudian pointer kanan dari bantu menunjuk CL. Bantu ke kanan kemudian sama dengan CL. Lalu pointer kanan hapus menunjukkan hapus ke kanan kemudian sama dengan hapus. Sekian tentang penghapusan simpul depan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan simpul belakang. Jadi, menghapus simpul yang ada pada posisi belakang. Langkah-langkah penghapusan simpul pada posisi belakang adalah sebagai berikut. Pertama-tama simpul depan yang ditunjuk oleh CL ditunjuk juga oleh pointer bantu. CL yang dimaksud adalah bantu itu CL gitu, sama dengan CL. Yang kedua, gerakan pointer bantu hingga satu simpul sebelum simpul belakang. Maksudnya while bantu ke kanankan terus ke kanankan tidak sama dengan CL. Setelah itu bantu sama dengan bantu ke kanankan. Yang ketiga, simpul belakang ditunjuk oleh pointer hapus. Maksudnya hapus sama dengan bantu ke kanankan. Jadi akan dihapus nanti. Yang keempat adalah pointer kanan dari bantu menunjuk CL. Jadi bantu ke kanankan sama dengan CL. Yang terakhir adalah pointer kanan hapus menunjuk hapus. Maksudnya hapus ke kanankan sama dengan hapus. Contohnya seperti gambar yang di atas. Oke, selanjutnya ini ada materi tentang penghapusan simpul tengah. Nah, penghapusan simpul tengah ini gimana caranya? Nah, artinya itu pertama, menghapus simpul tertentu yang ada di dalam posisi tengah. Misalkan kita memiliki suatu single list ini terdiri dari 5 simpul. Nah, masing-masing simpul itu berisi informasi huruf A, B, C, D, dan E. Nah, kita akan menghapus simbol yang D. Nah, caranya gimana? Kan tentukan dulu simpul CL itu kan A. Nah, jika simbol CL itu sama dengan A, nah kita masuk ke langkah kedua yaitu bantu sama dengan CL. Nah, berarti kan bantunya itu sama dengan A. Nah, kita pindah pointer bantu ini ke pointer sebelum pointer tujuan yang mau dihapus. Nah, pointer yang tujuan dihapus kan D. Nah, berarti satu sebelumnya itu berarti pointer yang C. Nah, pointer C sama dengan pointer yang bantu. Masuk ke langkah D. Nah, langkah D itu kan udah termasuk tadi yang saya jelaskan. Nah, bantu simpul yang CL itu sama dengan A. Lalu pointer yang sebagai bantu itu sama dengan C, dan akan yang dihapus itu kan pointer D. Nah, langkah selanjutnya simpul depan yang ditunjukkan oleh A itu tadi pindah ke arah yang berlanjut. Nah, dari yang C itu pindah ke bantunya itu ke arah yang
atau yang bisa sebelumnya kan satu sebelumnya itu kan hapusnya itu kan D. Nah, E-nya itu berpindah ke arah kiri. Nah, cara membacanya seperti ini. Simbol depan yang ditunjukkan oleh si L ditunjuk oleh pointer bantu. Nah, tadi yang seperti saya contohkan, nah, bantu itu sama dengan si L. Nah, bantu itu kan tadi A. Nah, sama dengan si L. Nah, si L juga A. Nah, pointer sementara bantu itu sama dengan A. Nah, ketika pointernya situ udah menjadi satu sampul sebelum yang dibuat, maka kita buat fungsi while. Jika bantu kanan dan isi itu sama dengan D. Nah, jadi sebelum D itu jadi ada pointer C kan tadi. Nah, ketika sudah, simbol berikutnya ditunjukkan ke pointer yang sudah dihapus. Jadi hapus sama dengan bantu ke kanan. Kanan kan, kanan dari D kan E. Nah, jadi setelah itu pointer bantunya itu dari C itu tadi pindah ke E gitu. Jadi yang mau dihapus D. Nah, jadi pindah ke ruas kiri. Sedangkan yang mau dihapus itu pindah ke ruas kanan. Bisa dibilang jadi pointer kanan hapus menunjuk ke arah hapus. Nah, dari hapusnya itu pindah ke ruas kanan. Jadi kanan sama dengan hapus. Udah. Sekian. Terakhir ada contoh program circular single linked list yang akan dijelaskan oleh Rifda dan Alia. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat tentang single linked list circular. Nah, di sini ada fungsi void yang insert. Nah, fungsi void insert ini digunakan untuk memasukkan data baru pada linked list. Nah, fungsi ini membuat sebuah node baru dengan nilai data yang diberikan. Lalu ada insert begin. Nah, kalau insert begin ini digunakan untuk memasukkan data baru pada awal linked list. Jika linked list masih kosong, maka node baru tersebut akan menjadi node terakhir. Jika linked list tidak kosong, maka node baru tersebut akan menjadi node yang pertama. Nah, untuk insert middle sama seperti insert yang sebelumnya, namun kalau insert middle ini untuk memasukkan data baru pada bagian tengah linked list. Jadi nanti terserah mau dimasukin ke posisi yang keberapa, nanti tinggal masukin aja gitu. Selanjutnya ada delete begin. Nah, delete begin ini digunakan untuk menghapus node pada awal linked list. Jadi nanti node awalnya akan terhapus. Sedangkan untuk delete end ini node akhirnya yang bakal terhapus. Melanjutkan penjelasan program. Di sini ada langsung saja ya. Di sini ada fungsi search, di mana akan dilakukan pencarian nilai dengan cara melakukan iterasi dari awal linked list terhadap setiap elemen satu persatu menggunakan node sementara temp. Pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai setiap elemen dengan nilai yang dicari. Jika nilai yang dicari ditemukan, maka variabel font akan diinkremen dan pencarian dihentikan. Setelah pencarian selesai, fungsi akan menampilkan pesan yang sesuai dengan hasil pencarian. Langsung saja kini ini kita masukkan. Di sini kita coba cari nilai 30. Nah, di sini langsung muncul indeks ditemukan di indeks kedua. Kenapa di indeks kedua? Kita lanjut dulu ke fungsi ke-7. Nah, pada fungsi print ini dilakukan iterasi dari awal linked list dengan menggunakan node sementara temp. Selama iterasi, nilai dari setiap elemen akan dicetak dengan menampilkan nilai dari variabel value di setiap node. Iterasi akan berlangsung terus sampai node yang diakses kembali menuju ke head. Ini kita coba juga klik 7. Nah, di sini kan ke print semua ya. Nah, kenapa di sini? Di sini kan ada nilai 20, 30 dan 40. Nah, kenapa di sini indeks kedua? Karena saya mulai tuh program itu dimulai dari indeksnya tuh bukan dari 0 tapi dari 1. Begitu. Nah, perlu diingat juga bahwa
terdapat asumsi bahwa suatu variabel bernama head telah didefinisikan sebelumnya sebagai pointer ke node pertama dalam linked list. Dengan asumsi ini, maka kedua fungsi di atas dapat dijalankan dengan benar. Terima kasih. Coba run programnya. Di sini yang pertama saya mau masukin linked list yang awalnya dulu. Jadi kita pilih menu 1 lalu masukin datanya mau angka berapa. Di sini saya masukin 20. Lalu saya mau masukin data lagi, angkanya 30. Saya mau masukin data lagi, angkanya 50. Sini kita tampilkan dulu. Nah, jadi di sini udah ada linked listnya, isinya 20, 30, sama 50. Nah, di sini saya akan mencoba menu yang kedua, yaitu insert elemen yang di awal. Kita pilih 2, lalu saya mau masukkan angka 10. Kita tampilkan dulu. Nah, sekarang angka 10-nya udah ada di node yang paling awal. Nah, selanjutnya saya akan mencoba yang menu yang ketiga. Untuk menu yang ketiga, saya mau masukin nilai 40 di urutan yang keempat. Kita tampilkan dulu. Nah, di sini angka 40-nya udah ada di urutan yang keempat. Nah, lalu saya akan mencoba menu yang keempat dan kelima. Nah, untuk yang keempat ini kan delete begin, delete yang node awal. Jadi nanti angka 10-nya bakal hilang. Nah, coba kita tampilkan. Nah, angka 10-nya sekarang sudah hilang. Nah, selanjutnya yang menu yang kelima kita tampilkan. Nah, angka 50-nya juga sekarang sudah hilang karena angka 50 tadi itu node yang terakhir, dan karena kita pilih menu delete end, jadi node yang terakhir tadi hilang. Sekarang tersisa 20, 30, dan 40 linked list-nya. Sekian penjelasan materi single linked list dari kami. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Circular single linked list adalah jenis struktur data linked list di mana setiap simpul memiliki pointer next yang menunjuk pada simpul berikutnya, dan simpul terakhir menunjukkan kembali ke simpul pertama, membentuk sebuah lingkaran. Jenis linked list ini hanya dapat dilintasi dalam satu arah, namun memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul pertama. Dalam hal implementasinya, kita dapat menggunakan struct untuk mendefinisikan simpul dan kelas untuk mendefinisikan linked list. Operasi yang dapat dilakukan pada circular single linked list meliputi penyisipan simpul, depan, tengah, dan belakang, penghapusan simpul depan, tengah, dan belakang, menampilkan isi, menghapus semua elemen simpul, serta operasi dasar seperti insert, delete, transverse, dan search. Self-referential struktur digunakan untuk membuat simpul yang memiliki pointer next yang menunjuk ke simpul berikutnya dalam linked list. Circular linked list biasanya digunakan untuk membuat file system, adjacency list, dan hash table. Sebelum mengakhiri ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.